عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla di majelis yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita dalam penjelasan hadis-hadis Riyadhus Shalihin masih di bab sabar. Hadis yang ke-40 sudah kita sebutkan tetapi belum selesai bahasannya. Kita ulangi. Hadis yang ke-40 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin asabahu. Fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li." Hadis muttafaqun alaihi. Janganlah seorang di antara kalian berharap mati ketika mengalami kesulitan atau ketika tertimpa musibah. Jika terpaksa harus melakukannya, maka hendaklah dia berkata, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau menjelaskan hadis ini bahwa di dalam hadis yang mulia ini
Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita, melarang manusia berharap mati karena tertimpa musibah. Wa dzalika anna al-insan rubbama yanzilu bihi dhurrun ya'jizu 'anit tahammul wa yat'ab fayatamanna al-maut. Yaqul ya rabbi amitni, sawa'un qala dzalika bilisanihi aw biqalbihi. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang seseorang minta mati ketika tertimpa musibah? Karena boleh jadi ada orang-orang yang ketika dia tertimpa musibah, dia tidak tahan dengan musibah tersebut. Dia tidak bisa bersabar menghadapi musibah tersebut. Lalu kemudian dia meminta untuk mati saja. Baik itu dia ucapkan ataupun ya di dalam hatinya. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melarang. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang siapapun yang tertimpa musibah jangan meminta mati. Ya. Tapi kalau dia sudah tidak tahan, tidak sabar lagi dengan musibah tersebut, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan doa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita meminta mati ketika tertimpa musibah? Faqad yakunu hadza khairan lahu. Karena boleh jadi musibah yang menimpa dirinya itu adalah kebaikan untuknya. Dan sudah sering kita sebutkan dalam bahasan ya kesabaran, bab sabar ini. Ya, setiap kesulitan yang menimpa seorang apabila dia bersabar, maka dengan kesulitan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya, dan itu adalah kebaikan. Semakin berat musibah dia rasakan, semakin berat dia ya, menanggung beban itu, maka semakin ya, besar pula kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya, yang memberikan arahan kepada kita supaya meminta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu tentang hal yang baik buat kita. Ya, sehingga itu di saat musibah menimpa kita, hal yang berat menimpa kita, seharusnya yang kita lakukan itu adalah ya, minta disabarkan. Ya. Allahumma a'inni ala sabri alaihi. Ya Allah, ya, bantulah aku agar supaya bisa bersabar menanggung ya, beban ini. Dan Allah Subhanahu wa taala ya Maha mengabulkan doa. Siapa yang berdoa kepadanya, meminta kepadanya, ya pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam kondisi yang sangat ya, kita membutuhkannya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inni 'ala sabri alaihi. Ya Allah, bantulah aku agar bisa bersabar ya menghadapi kesulitan-kesulitan ini. Mampu bersabar menghadapi ya musibah yang menimpa ini. Ya, lalu kemudian beliau katakan, amma anta tamannal mauta fa anta la tadri. Rubbama yakunul maut syarran 'alaika la yahsulu bihi rahah.
laisa kullu mautin rahatan. Ya. Adapun kalau seorang saking beratnya dia menanggung beban musibah yang menimpanya, lalu kemudian dia meminta mati dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan misalnya permintaannya, ternyata ya, justru dengan dia diwafatkan, dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi awal keburukan baginya. Ya. Karena tidak semua kematian itu adalah rahah. Ya, tidak semua kematian itu adalah rahah, beristirahat. Tidak. Kematian itu hanya berhenti dari kehidupan di dunia. Hanya istirahat dari kehidupan dunia saja. Setelah kehidupan dunia masih ada kehidupan selanjutnya, dan itu adalah kehidupan yang hakiki. Orang yang mendapatkan rehat di akhirat, maka dia akan rehat, dia akan istirahat selamanya. Orang yang tidak mendapatkan rehat, tidak mendapatkan istirahat di akhirat, selamanya dia tidak akan istirahat. Ya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau katakan al-insanu rubbama yamutu fayamutu ila uqubatin wa ila adzabil qabrin. Wal iyadu billah. Ya. Seorang ya boleh jadi ketika dia mati, ya, dia justru ya dengan matinya tersebut ya mulai ya azab Allah Subhanahu wa taala menimpa dirinya. Mulai saat itu dia merasakan ya, musibah yang besar. Mulai dari azab kubur ya, dan seterusnya, wal iyad billah. Fa idza baqiya fid dunya farubbama yasta'tibu wa yatub wa yarji'u ila Allah fayakunu khairan lahu. Ya, dan boleh jadi ketika dia hidup ya, dia hidup di dunia ya, dengan kesulitan-kesulitan yang dia hadapi, dengan musibah-musibah yang dia hadapi, Allah tetap menghidupkannya. Allah memberikan kesempatan kepadanya ya. Untuk apa? Untuk bertaubat. Dia bertaubat, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu kebaikan untuknya. Diberikan kemudahan untuk melakukan amalan-amalan soleh, maka itu menjadi kebaikan yang besar baginya. Nah, oleh karena itu, fa idza nazala bika dhurrun fala tatamannal maut. Ya, kalau ada ya, hal yang berat, ya, musibah, mudarat yang menimpa diri kita, jangan berharap mati. Ya. Ya, jangan berharap mati. Itu tadi ya doa yang kita sebutkan, Allahumma a'inni 'ala sabri 'alaihi. Ya Allah, bantulah aku ya, supaya bisa bersabar dalam menghadapi ya, musibah tersebut. Wa idza kana ar-rasul alaihi salatu wassalam naha an yatamanna al-insanu al-mauta lid-dur alladhi nazala bihi, fa kaifa biman yaqtulu nafsahu idza nazala bihi ad-dur. Nah, kalau saja orang yang tertimpa musibah lalu kemudian meminta mati itu dilarang oleh Nabi SAW, ya, maka bagaimana lagi dengan orang yang ketika tertimpa musibah dia bunuh diri? Ya, tentu lebih keras ancamannya, ya. Lebih merugi lagi dia. Ya. Kama yujadu min ba'di al-hamqa alladzina idza nazalat bihimul madha'iq khanaqu anfusahum aw naharuha aw akalu summan aw ma asbaha dzalik. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang kurang akalnya. Ya. Hamqa ini bodoh pe bodoh. Ya, apa kalau bahasa kita ini?
Itu hamqa. Kalau jahil ya masih ringan. Kalau sudah hamqa, ahmaq, itu sudah ya, kalau istilah kita bodoh PTT. Ya, ini orang yang paling bodoh. Ketika dia tertimpa musibah, apa yang dia lakukan? Gantung diri. Dan ini banyak kita dapati di daerah kita. Ya. Baru di sini saya ya, hampir ya belum 10 tahun sudah hampir 10 yang saya dengar ada yang mati gantung diri. Allahul musta'an. Atau dengan cara ya minum racun. Dengan cara apa saja. Bunuh diri itu adalah dosa besar. Bahkan orang yang bunuh diri itu masuk neraka kekal di dalamnya. Nah kata beliau rahimahullahu taala, fa inna haula'i irtahalu min adzabin ila asyaddin minhu. Nah, orang-orang seperti ini yang bunuh diri ini mereka berpindah dari siksaan yang sementara, ya, musibah yang sementara mereka rasa siksa di dunia menuju kepada siksa yang lebih besar, yang lebih keras. Falam yastarihu, ya maka mereka ya, tidak beristirahat. Ya. Tujuan mereka bunuh diri apa? Supaya ya, istirahat dari ya, beban dunia. Ya. Tapi ternyata justru ya, masuk pada beban yang lebih berat. Kemudian beliau katakan alladzina ya li'anna alladzina yaqtulu nafsahu yu'adzabu bima qatala bihi nafsahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Ya. Jadi orang-orang yang mereka bunuh diri di akhirat nanti mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara seperti halnya mereka bunuh diri itu. Jadi orang yang bergantung diri maka dia selamanya itu di neraka digantung. Orang yang minum racun demikian pula dia di neraka selamanya. Ada racun yang dia pegang dan dia minum terus. Dan ya berbagai jenis atau berbagai cara dia bunuh diri maka seperti itu pula. Ya. Yang akan Allah Subhanahu wa taala ya, berikan kepadanya di akhirat, di neraka, wal iyad billah. Nah, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, in qatala nafsahu bi hadidatin khanjarin aw sikkinin aw mismarin aw ghairi dzalik fa innahu yaumal qiyamati fi jahannama yat'anu nafsahu bihadzal hadidah allati qatala biha nafsahu. Apabila seorang itu dia ya membunuh dirinya ya dengan menusukkan besi ya di dadanya ya, atau di lehernya ya. Ya. Atau dia ya seperti yang sering kita lihat dia potong urat nadinya ya. Maka pada hari kiamat nanti di neraka dia akan menusuk-nusuk dirinya dengan besi yang dia gunakan untuk membunuh dirinya itu. Waliyahzubillah. Nabi SAW menyebutkan man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada. Ya. Siapa yang dia menjatuhkan dirinya dari bukit, dari tempat yang tinggi ya, untuk membunuh dirinya ya, maka dia di neraka jahannam ya seperti itu ya, akan ditegakkan gunung ya, lalu kemudian dia melemparkan dirinya mati seterusnya seperti itu, khalidan
mukhalladan fiha abada, selamanya. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa bunuh diri itu adalah kekufuran. Ya. Karena akibatnya dosanya itu adalah azabnya itu adalah azab yang kekal. Ya. Kalau ya azab yang tidak kekal berarti menunjukkan dia masih sebagai muslim, dia tidak kafir. Nah, ini Nabi SAW sebutkan khalidan mukhalladan fiha abada, dia kekal di dalamnya. Dosa bunuh diri itu ya adalah dosa kekufuran. Wal'iyadzubillah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa aqulu idza kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yatamanna al-insanu al-mauta lidh-dhurr alladhi nazala bihi fa inna a'zama min dzalika an yaqtula al-insanu nafsahu wa yubadirallaha bi nafsihi, nas'alullaha al-afiyah. Maka kata beliau rahimahullahu taala, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya kita meminta mati, maka tentu ya yang lebih keras larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika tertimpa hal yang berat pada diri seorang ya bunuh diri, itu adalah larangan yang keras. Karena apa? Dia mendahului Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Kemudian walakinna ar-rasula alaihi salatu wassalam lamma naha an syai' kana min adatihi idza kana lahu badilun minal mubah an yadhkura badilahu minal mubah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau alaihi salatu wassalam melarang sesuatu, melarang manusia dari satu perkara, kebiasaan beliau alaihi salatu wassalam mendatangkan ya penggantinya, memberikan solusinya yang lain. Dan ini juga adalah thariqatul Quran, cara Al-Quran ketika melarang ya manusia dari satu perbuatan, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan penggantinya. Allah Subhanahu wa taala melarang zina, maka Allah ganti dengan pernikahan. Allah Subhanahu wa taala melarang riba, Allah ganti dengan ya jual beli. Ya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita, ya, melarang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ra'ina. Ya. Dan Allah ganti dengan unzurna, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 104. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina faqulu unzurna. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina. Ya, ra'ina itu ya, dijelaskan oleh para ahli tafsir, ya, artinya adalah a'irni sam'akum, ya, a'irna sam'akum, ya, coba pinjam dulu kalian pendengaran ini. Ya. Ini sebenarnya adalah ucapan istihza yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, turunkan ayat ini, ya, perintahkan kepada Nabi SAW supaya menyampaikan kepada kaum muslimin, jangan mengatakan demikian, ya, jangan mengatakan ra'ina, ya, tapi ucapkan unzurna, ya, perhatikanlah, ya, lihatlah kami, ya, perhatikanlah apa yang akan kami katakan. Nah. Falamma nahallahu azza wa jalla kalimah ra'ina bayyana lana kalimah al-mubahah. Ini thariqah Al-Quran, cara Al-Quran, melarang dari satu perkara, mendatangkan penggantinya, ya, memberikan solusi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala contohkan di dalam Al-Qur'an. Ada kasus lain ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan tamar, ya, diberikan kurma, ya, kurma yang bagus, ya,
Lalu kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mahada?" Ya, apa ini? Ya, kurma bagus ya. Akullu tamri Khaybar hakadha. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tahu ya bahwa kurma yang berada di bagian Khaybar yaitu kurang bagus. Yang memberikan hadiah ini ya orang dari Khaybar. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengenali ini kurma. Apakah ya kurma yang ada di Khaybar seperti ini? Ya. Qalu, maka para sahabat mengatakan, la wallahi ya Rasulullah, tidak. Ya. Inna lanashtari as-sa'a min hadha bis-sa'ain. Ya. Tapi ya kurma yang bagus ini kami beli dengan 2 sa'. Jadi 1 sa' kurma bagus dengan 2 sa' yang kurang bagus. Ini cara jual beli dulu. Ya, kalau bahasa kita sekarang barter ya. Ya. 1 sa' atau 1 kilo kurma bagus ditukar dengan 2 kilo yang kurma kurang bagus. Ya, mungkin kalau sekarang kurma sukari misalnya atau kurma ajwa. 1 kilo kurma ajwa ditukar dengan 2 kilo kurma sukari. Ya. Dan ini tidak boleh. Ini diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La taf'al. Jangan lagi lakukan itu. Lakin bi al-jam'a bid-darahim, thumma bta' bid-darahim janiba. Ya. Jangan lagi lakukan seperti itu. Tetapi yang kurma tidak bagus ini jual dulu. Ya, dijual dulu kurma yang tidak bagus ini. Ya, jadi kalau 2 kilo, jual 2 kilo itu. Nah, hasil dari jualan ini dapat uang, beli kurma yang bagus. Ya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Ya, maka demikian pula ya kita mencontoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika melarang sesuatu hendaklah memberikan solusi. Ya. Ada hal lain yang bisa dilakukan, ada jalan keluar. Ya. Tidak melarang sesuatu kemudian tidak memberikan solusi. Pokoknya tidak boleh. Apa solusinya? Tidak ada. Wah, ini membuat susah. Ya. Harus ada solusi. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, la yatamanna ahadukumul mauta li dhurrin asabahu fa in kana la budda fa'ila falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, janganlah ya salah seorang di antara kalian itu ya meminta mati ketika tertimpa musibah. Kalaupun ya dia harus melakukannya karena saking beratnya beban musibah tersebut, hendaklah dia mengatakan, ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup itu baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika kematian itu baik bagiku. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi yang baik. Ya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memberikan solusi yang baik kepada kita. Karena tadi kita sebutkan bahwa berharap mati dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di dunia ini itu menunjukkan bahwasanya orang tersebut tidak memiliki kesabaran, tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun kalau dia mengucapkan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, atau dia mengatakan seperti yang Nabi SAW ajarkan ini, maka dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meminta mati, tetapi dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengetahui segala urusan manusia, yang mengetahui yang terbaik bagi manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ada yang kita anggap baik untuk kita, tapi ternyata itu tidak baik bagi kita. Atau hal yang kita anggap buruk bagi kita, ternyata itu yang terbaik bagi kita. Ya. Maka itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu
ya kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ya syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bahkan ketika kita dalam kebimbangan untuk memilih, ya dalam kebimbangan untuk memilih, ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dengan istikharah, meminta yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Salat 2 rakaat lalu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta mana yang terbaik. Ya. Dan yang terbaik buat kita itu yang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita. Nah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata beliau rahimahullah taala, tamannal mauti isti'jalun minal insan bi an yaqta'allah hayatahu. Berharap mati itu adalah sifat ketergesa-gesaan dari manusia. Ya. Jadi dia meminta supaya Allah Subhanahu wa taala ya mewafatkannya. Wa rubbama yahrimuhu min khairin katsir. Rubbama yahrimuhu min at-taubati wa ziyadatil a'mali salihah. Ya. Wa li hadza jaa fil hadits ma min mayyitin yamutu illa nadima fa in kana muhsinan nadima alla yakuna izdada wa in kana musian nadima alla yakuna ista'taba. Jadi berharap mati itu adalah ketergesa-gesaan, dan boleh jadi ya dia akan diharamkan dari kebaikan-kebaikan yang banyak, atau dia diharamkan, dia dihalangi dari taubat, ya. Dari menambah amal, melakukan amal-amal saleh. Dan di dalam ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ma min mayyitin yamutu illa nadima. Ya, tidak ada orang yang meninggal kecuali dia menyesal. Ya, semua orang yang meninggal itu menyesal. Fa in kana muhsinan nadima an la yakuna izdada. Kalau dia orang yang senantiasa berbuat kebaikan, di saat dia meninggal dia menyesal karena tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat baik. Ya. Orang sudah mati, selesai urusannya di dunia. Waktu untuk beramal kebaikan itu ketika masih hidup. Kalau nafas sudah sampai kerongkongan, sudah selesai. Tidak ada lagi manfaat kebaikan yang akan dilakukan. Wa in kana musian nadima an alla yakuna ista'taba. Kalau dia orang yang berbuat buruk, ya, maka dia pun menyesal. Kenapa menyesal? Belum sempat bertaubat. Ya. Nah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pernah kita sebutkan, ya, bahkan orang-orang yang beriman pun, ya, orang-orang yang beriman di yaumil qiyamah, ya, mereka pun menyesal. Padahal sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Tapi masih menyesal. Kenapa? Ketika di dunia diberikan kesempatan yang banyak, ya, mampu untuk melakukan ya kebaikan-kebaikan yang banyak, tetapi dilewatkan. Kemudian kata beliau, ya rahimahullah taala, fa in qala qailun kaifa yaqulu Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Apabila ada orang yang berkata, ya, yang protes, ya, bagaimana mungkin kita mengatakan, ya, meminta seperti ini, sama saja kan kita minta mati, ya, mengucapkan doa seperti ini, ya, itu sama saja minta mati, ya. Mungkin pandangan sebagian orang seperti itu. Naqul, maka kami katakan, na'am, ya, dia harus mengucapkan seperti itu. Li'anna Allah Subhanahu ya'lamu ma sayakun. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang akan terjadi. Sehingga doa yang kita baca ini atau ucapan ini, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, itu bukan minta mati, tapi minta yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup itu yang terbaik buatku, maka hidupkan aku. Kalau kematian yang terbaik buatku, maka wafatkan aku.
Jadi yang diminta adalah yang terbaik. Mana yang terbaik buat kita. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak mengetahui apa yang terbaik buat kita, mana yang terbaik buat kita. Dan ini sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang tahu ya perkara-perkara yang gaib, ya, siapapun di langit dan di bumi, tidak ada yang mengetahui perkara-perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ya, bahkan tidak ada satupun ya dari kita yang mengetahui apa yang akan dia lakukan besok hari. Kita sudah punya rencana, ini macam-macam rencana kita sudah catat ya. Tapi kita tidak tahu apa bisa kita realisasikan itu atau tidak. Yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tidak tahu di mana kita akan mati. Ya. Sehingga tidak ada orang yang mengatakan nanti saya mau mati di Makkah. Ya. Atau nanti saya mati di sini, nanti saya mati dalam keadaan demikian. Tidak. Ya. Bahkan kematian itu datang faji'ah, dia datang tiba-tiba. Dan sudah banyak pelajaran jemaah sekalian, yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada kita. Orang-orang yang barusan dia bermain dengan kita, dia bercanda dengan kita, ya, dia ngobrol dengan kita, begitu dia pergi, ya, berapa menit kemudian kita dengar ada kejadian meninggal. Ya. Ada orang yang kemarin tertawa bersama kita, ya, ya, hari ini kita dengar meninggal. Ya. Tidak ada yang tahu. Ya. Ya, sehingga itu ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang terbaik buat kita. Walihada yanbaghi lil insan idza da'a li syakhsin bitulil umr an yuqayyida hadza fayaqul atalallahu baqa'aka ala ta'atin hatta yakuna fi tuli baqa'ihi khair. Nah, oleh karena itu kata beliau rahimahullahu taala, hendaklah apabila ada seorang yang ingin mendoakan saudaranya supaya diberikan umur panjang, ya tidak hanya sekedar umur panjang. Ya Allah berikanlah dia umur yang panjang. Tidak hanya sampai di situ. Karena kita tidak tahu, boleh jadi justru umur yang panjang ini memudaratkan dia. Ya. Tapi yang disebutkan adalah ya Allah berikanlah dia ya, umur yang panjang dan senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sering kita dengar kan ada ya kalau ya, saudara-saudara kita yang masih awam ya, biasa di Facebook itu muncul ya, Facebook mengucapkan selamat ulang tahun. Nah, teman-teman ya, semoga umur panjang, semoga umur panjang ya. Kadang diganti dengan ya barakallah, barakallah ya. Ya, barakallahu fi umrik ya. Itu bagian dari doa ya. Ya, para ulama katakan kalau ada yang mengucapkan doa tersebut ya tidak apa-apa diaminkan. Amin. Ya. Ya, tidak apa-apa diaminkan. Barakallahu fi umrik, boleh kita katakan amin. Kalau kita ingin menyampaikan kepadanya ya sebenarnya ini ya kalau diucapkan selamat ya, selamat ya bertambah umurnya ya, sampaikan kepada dia, antum mengucapkan selamat padahal jatah hidup saya ini sudah berkurang. Antum ingin saya cepat mati. Misalnya kan gitu. Ya. Jadi dengan bertambahnya angka usia kita sejatinya adalah berkurang jatah hidup kita, berkurang kesempatan kita untuk beramal soleh ya. Ya. Maka ini kata beliau rahimahullah ta'ala, kalau kita ingin mendoakan saudara kita diberikan usia yang panjang ya, tidak hanya sekedar usia yang panjang tetapi usia yang panjang dan senantiasa dalam ketaatan ya. Ya. Usia yang panjang dan terus melakukan ketaatan itulah keberkahan ya. Allah memberkahi usianya ya. Dan kita mendapati para ulama dahulu ya, usia mereka ya tidak melewati usia Nabi SAW ya. Contohnya ya penulis kitab ini penulis Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, usianya hanya sekitar 42 atau 43 tahun tetapi karya tulisnya lebih banyak daripada usianya ya. Dan sampai sekarang ya orang-orang ya mengkaji, membaca, mempelajari ya karya-karya tulisnya
Jadi usia yang berkah. Kita sudah lebih daripada usianya beliau, tapi belum ada hasil karya yang kita berikan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in qala qailun. Sudah isya. Baik, di adzan dulu, kita lanjutkan setelah adzan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau katakan, fa in qala qail, apabila ada yang berkata, innahu qad jaa tamanni al-maut min Maryam ibnati Imran. Ya, sungguh ya ada permintaan dari Maryam anaknya Imran alaihissalam, yaitu minta mati. Ya, pernah Maryam alaihissalam meminta mati. Itu dalam ayat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Aduhai sekiranya aku mati sebelum ini, sehingga aku menjadi orang yang ya dilupakan. Fa kaifa waqa'at fi ma fihi nahyu. Ya, bagaimana mungkin ya Maryam alaihissalam, wanita yang salihah, ya, dia melakukan perbuatan yang dilarang. Fal jawabu an dzalika an naqul, maka kata beliau rahimahullahu taala, jawaban dari pertanyaan ini ya kita katakan, pertama, yajibu an na'lama anna syar'a man qablana idza warada syar'una bi khilafi falaysa bihujjatin li'anna syar'ana nasakha kullama sabaqahu minal adyan. Yang harus kita ketahui pertama, wajib untuk kita fahami pertama adalah syariat dari umat sebelumnya apabila dia menyelisihi ya syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan dalil, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Jadi syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kaum, pada umat sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila itu ya bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka syariat sebelumnya itu bukan dalil, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Karena syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghapus ya syariat-syariat sebelumnya, menghapus ajaran-ajaran agama ya nabi-nabi sebelumnya. Yang pertama. Yang kedua, anna Maryama lam tatamannal maut. Dalam ayat yang disebutkan tadi, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya, sejatinya Maryam alaihissalam tidak berharap mati, lakinnaha tamannat al-mauta qabla hadhil fitnah. Tapi yang diharapkan oleh Maryam alaihissalam ya, seandainya dia mati sebelum terjadi fitnah ini. Fitnah apa yang menimpanya? Itu tuduhan orang-orang, tuduhan Bani Israel bahwa dia telah berbuat zina, dan orang-orang sampai mengusirnya dari kampungnya. Jadi harapan ya yang diharapkan oleh Maryam alaihissalam ya, seandainya ya dia mati sebelum terjadi fitnah itu ya, bukan ketika sedang terjadi fitnah ini lalu kemudian Maryam alaihissalam meminta diwafatkan, tidak. Al-muhim an tamuta bila fitnah. Jadi yang diharapkan oleh Maryam alaihissalam ya, beliau wafatnya tidak terkena fitnah ya sebagaimana yang menimpa ya dirinya. Wa mithluhu qaulu Yusuf alaihi salatu wassalam. Yang serupa dengan ini adalah ucapan Nabi Yusuf alaihissalam.
anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ya, engkau ya Allah adalah waliku di dunia dan di akhirat. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya, wafatkanlah aku ya dalam keadaan berserah diri dan kumpulkanlah aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Nah. Laisa ma'nahu su'alullahi an yatawaffahu. Ya, ini bukan permintaan ya, Nabi Yusuf bukan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diwafatkan, bukan. Ya. Tetapi yang diminta oleh Nabi Yusuf alaihissalam adalah yas'al an yatawaffahu Allahu 'alal Islam, supaya Allah Subhanahu wa taala mewafatnya dalam kondisi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza la ba'sa bihi, dan ini tidak mengapa ya. Ya. Seperti permintaan ya Maryam alaihi salam tadi ya. Seandainya aku wafat dalam keadaan tidak terkena fitnah seperti sekarang ini ya, itu lebih baik ya. Tapi tentu Allah Subhanahu wa taala menginginkan ya, kebaikan yang besar. Nah, kan seperti ini tidak mengapa ya. Ka antakul ya. Misalnya ya di antara kita yang berkata Allahumma tawaffani 'alal Islam wa 'alal iman wa 'alat tauhid wal ikhlas, au tawaffani wa anta radin anni wa ma asbaha dzalik. Jadi mungkin di antara kita ada yang berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam, dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wafatkan aku dan engkau ridha terhadapku. Ini bukan meminta mati ya, tetapi meminta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Meminta diwafatkan di atas Islam, di atas keikhlasan, atau di atas ya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan disebutkan bahwa salah seorang dari kalangan ya, salafus saleh ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dihidupkan dalam Islam dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diwafatkan di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan seperti itu dibolehkan ya. Karena itu bukan meminta mati ya, tetapi meminta diwafatkan di atas Islam, di atas kebenaran. Nah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fayajibu ma'rifatul farqi baina syakhsin yatamanna al-mauta min dhiqin nazala bihi wa baina syakhsin yatamanna al-mauta ala sifatin muayyanah yardaha Allah azza wa jalla. Maka wajib ya, kita harus memisahkan, membedakan antara orang yang meminta mati karena kesulitan ya, beban hidupnya, dengan orang yang meminta diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat tertentu ya, diwafatkan dalam keadaan baik, dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini berbeda ya, hukumnya jelas berbeda. Orang yang meminta mati ya karena beban hidup ya, itu tidak baik ya, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan larangan yang mutlak ya, larangan yang mutlak maka konsekuensinya adalah haram ya. Dan Nabi SAW memberikan solusi, kalau memang so tidak tahan dengan kehidupan, beratnya kehidupan dunia ya, maka minta kepada Allah, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li ya. Itu kita menyerahkan urusan hidup dan mati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau ya rahimahullahu taala, wa inna ma nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anit tamannil maut li durrin nazala bihi li anna man tamannal mauta li durrin nazala bihi laisa indahu sabrun. Al wajibu an yasbiral insanu ala ad-durr wa an yahtasibal ajr minallahi azza wa jalla ya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya meminta mati ya karena beban hidup ya, karena beban ya musibah
Karena sungguhnya mengharap mati dalam kondisi seperti itu menunjukkan bahwa dia tidak memiliki kesabaran. Sedangkan sabar itu adalah wajib ya bagi setiap muslim ya. Wajib bersabar ya dalam kondisi tertimpa musibah dan berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu ya, kalau seorang itu tertimpa musibah dan dia bersabar ya, dia mendapatkan pahala kesabaran. Kalau dia berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dari musibah tersebut, maka ditambahkan kebaikannya. Bisa difahami ini kawan sekalian? Sekedar dia bersabar, dia dapat pahala sabar. Kalau dia tambah ya dengan mengharapkan kebaikan dari musibah yang menimpa dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala juga menambahkan kebaikan-kebaikan untuk dirinya selain daripada pahala sabar itu. Kemudian fa inna ad-darar alladhi yusibuka min hammin aw ghammin aw maradin aw ayyi syai'in mukaffirun lis-sayyi'at. Ini setiap mudarat, setiap keburukan yang menimpa kita, setiap kegalauan, kebingungan, kesusahan yang menimpa diri kita, itu bisa menjadi penggugur dosa. Fa in ihtasabtal ajra kana rif'atan li darajatik. Ya. Dan kalau kita berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah tersebut, atas beratnya ya beban hidup itu, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mengangkat derajat kita. Wa hadzal ladzi yanalul insanu minal adha wal marad wa ghairihi la yadum. La budda an yantahi. Dan semua yang dihadapi oleh manusia, kesulitan-kesulitan itu ya, sakit ya, gangguan-gangguan orang itu tidak akan kekal. Dia akan berlalu ya. Fa idzan taha wa anta taktasibu hasanatin bihtisabil ajri 'ala Allah 'azza wa jalla wa yukaffaru 'anka min sayyi'atin bisababihi sara khairan laka. Nah, di saat kita tertimpa musibah tersebut, kita bersabar lalu kemudian berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka musibah yang menimpa kita itu, segala kesulitan yang menimpa kita itu menjadi kebaikan ya, menjadi kebaikan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala ya berikan kebaikan itu kepada kita. Kama tsabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sebagaimana yang ya terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Sungguhnya urusan orang-orang yang beriman itu semuanya baik. Urusan orang-orang yang beriman itu semuanya baik. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang yang beriman. Semua urusannya baik. In asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Ketika dia tertimpa musibah, dia tertimpa suatu yang ya berat ya baginya, dan dia bersabar, fakana khairan lahu, dan itu ya, mendatangkan kebaikan baginya. Wa in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Ketika dia mendapatkan kesenangan, mendapatkan nikmat, dia bersyukur, dan itu mendatangkan kebaikan baginya. Fal mu'minu ala kulli hal huwa fi khairin fi dharra au fi sarra. Ya. Maka kondisi orang-orang yang beriman itu semua kondisinya itu baik. Tertimpa musibah pun tetap baik. Ya. Apalagi mendapatkan nikmat. Ya. Sehingga itu hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di dalam hadisnya ketika Allah Subhanahu wa taala ya mengambil ya salah satu nikmat yang dia berikan kepada hambanya, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ya, lihat apa yang dilakukan oleh hambaku itu. Maka malaikat mendatanginya ya, malaikat mendapati orang tersebut mengucapkan alhamdulillahi
ala kulli hal. Ya. Maka dia kembali kepada Allah dan mengabarkan, hambamu yang kau uji itu, yang kau ambil nikmat darinya, dia mengucapkan apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Ya. Dalam kesusahan dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan kepada malaikat tersebut, ibni lahu baitan fil jannah. Ya, bangunkan dia rumah di surga. Dan beri nama ya rumah tersebut dengan rumah alhamd, rumah pujian. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar ya dan syukur ini adalah sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman, tidak dimiliki oleh selain mereka. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura. Ya Allah, jadikan aku orang yang pandai bersyukur, jadikan aku orang yang bersabar. Ketika ada kesulitan-kesulitan, ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu kebaikan buat kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang bersyukur. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله